ketiga pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Dan para panelis telah merumuskan 6 subtema yang mengacu pada tema pembangunan manusia, yaitu A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Keagamaan, D. Sosial budaya, E. Kelompok rentan, serta F. Perempuan dan anak. Dan untuk memastikan debat ini berlangsung adil, masing-masing calon gubernur akan mengambil subtema yang ada di dalam fishbowl dan calon wakil gubernur akan memilih amplop pertanyaan berdasarkan subtema yang sudah dipilih. Baik, kesempatan pertama kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk maju dan mengambil subtema yang ada di dalam fishbowl. Calon gubernur boleh mengambil bolanya, calon wakil gubernur akan mengambil amplop. Mohon diambil bolanya dan diperlihatkan kepada kita semua huruf apa yang didapatkan. Huruf D. D. Huruf D, Bapak calon wakil gubernur mohon ambil amplop sesuai dengan D. Bola yang sudah diambil boleh dimasukkan ke fishbowl kecil yang ada di sebelahnya. Pilih salah satu. Oke, baik. Baik. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan amplop ini masih disegel Bapak Ibu semua. Ini adalah amplop subtema D yang akan dibacakan oleh rekan saya Vika. Dan subtema adalah sosial budaya. Pertanyaannya. Antara 2018-2022, Indeks Pembangunan Kebudayaan Kalimantan Utara berada pada capaian 55,54 atau lebih tinggi jika dibandingkan capaian nasional sebesar 55,13. Pertanyaannya. Dengan perkembangan sosial yang begitu dinamis, apa strategi kebudayaan yang saudara laksanakan bagi keberlanjutan keunggulan pembangunan kebudayaan Kalimantan Utara? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda menjawab. Silakan. Kaltara rumah kita. Kaltara didominasi oleh beragam suku bangsa, etnis latar belakang dan budaya. Ini sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kita. Dan saya kira ini harus kita syukuri sebagai sebuah pemerintahan satuan masyarakat agar kita bisa membangun bangsa dan negara secara menyeluruh. Nah untuk itu maka kita akan mengedepankan seluruh peran partisipasi dan kebersamaan, kemitraan dari seluruh unsur-unsur, baik yang berkenaan dengan unsur pemerintahan, sektor daerah maupun kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok-kelompok budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Inilah hal-hal yang utama yang penting kita lakukan. Karena bagaimanapun juga kita harus punya tanggung jawab untuk membangun bangsa dan negara kita hari ini dan ke depan. Dan budaya adalah cermin kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Utara. Ada tambahan? Terima kasih. Yes! Bagaimana kita untuk melestarikan budaya kita? Maka yang pertama kita pertahankan dan kita lestarikan budaya daerah yang ada di daerah kita masing-masing melalui kegiatan-kegiatan, melalui lomba, melalui festival dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perkenalkan budaya yang ada di wilayah Kalimantan Utara ini keluar daerah dari Kalimantan Utara sehingga masyarakat luas mengetahui tentang bagaimana budaya yang ada di Kalimantan Utara. Bhinneka Tunggal Ika adalah unsur bangsa kita dan itu tetap harus kita jaga dan pelihara. Unsur perbedaan itu adalah budaya yang dimiliki oleh anak bangsa Indonesia. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, kita bersyukur sebagai warga Kalimantan Utara memiliki identitas budaya yang luar biasa yang dimiliki oleh seluruh anak bangsa yang ada di Kalimantan Utara, yang ada di Malinau, yang ada di Tarakan, yang ada di Nunukan, yang ada di Bulungan, dan yang ada di KTT. Yakin, percaya, insya Allah, yes akan mampu membangun kesatuan budaya bangsa di Kalimantan Utara. Sudah habis. Terima kasih, kembali ke tempat duduk. Kami persilakan kembali ke tempat duduk paslon nomor 3. Baik, berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk maju dan mengambil subtema yang ada di dalam fishbowl. Calon gubernur mengambil bola dan nanti diperlihatkan hurufnya dan calon wakil gubernur mengambil amplop. Mendapat huruf apa Pak? Huruf C, silakan diambil amplop subtema C. Bolanya boleh dikembalikan ke fishbowl kecil. Baik, dipersilakan kembali ke podium dan amplop ini masih tersegel.
Subtema C, Bapak Ibu semua, pada malam ini adalah keagamaan dan pertanyaannya. Narasi keagamaan terkadang disalahgunakan oleh orang atau kelompok untuk menciptakan konflik dan menguatkan politik identitas. Fenomena ini dapat mengancam kerukunan dan nilai-nilai keberagaman di tengah masyarakat. Pertanyaannya, program apa yang akan saudara laksanakan untuk penguatan pengaruh utamaan moderasi beragama di seluruh wilayah Kalimantan Utara agar berkesinambungan dan inklusif? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Program untuk membina keagamaan adalah kami sudah menyiapkan rencana program bersama dengan FKUB untuk membina semua masing-masing keagamaan agar semua keagamaan baik di bidang pembangunan ibadahnya maupun tokoh-tokohnya kita akan mempererat dengan memberikan pertemuan-pertemuan agar ikatan batin antara agama saling menghargai, saling menghormati dan saling bekerja sama sehingga setiap kegiatan keagamaan mereka akan sama-sama bersatu untuk membangun kebersamaan di bidang keagamaan. Negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut kepercayaan itu. Oleh karena itu, sebagai umat beragama, pemerintah harus memegang komitmen ini. Bahwasanya tidak ada masalah yang berhubungan dengan politik identitas. Kum dinukum waliyadin, laksanakan agamamu, agamaku, agamaku. Itu yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu, ketika kami nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur, tentunya fasilitas-fasilitas keagamaan untuk menjaga kerukunan umat beragama ini perlu dibangun, diciptakan bantuan-bantuan kepada masjid, pesantren, termasuk juga gereja-gereja, semua umat beragama perlu disentuh. Karena kalau tidak disentuh, maka ini akan mengakibatkan ada disparitas antara agama satu dengan agama lain. Kita hidup dalam NKRI. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan, di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah ada burung kenari. Masyarakat jangan bingung. Sulaiman Paton adalah NKRI. Merdeka! Merdeka! Untuk itu kami Sulaiman Arif Paton sudah membuatkan konsep tentang penyiapan pembinaan FKUB yang selama ini tidak terbina dengan baik. FKUB merasa teranaktirikan sehingga ke depan FKUB akan hidup kembali bersama dengan Sultan. Insya Allah. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Kami persilakan paslon 1 untuk duduk kembali. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk maju dan mengambil subtema yang ada di dalam fishbowl. Calon gubernur mengambil bola, sementara calon wakil gubernur mengambil amplop. Bola diambil dan diperlihatkan huruf apa yang diperoleh, setelahnya bola dimasukkan ke fishbowl yang kecil. Silakan. Huruf apa, Pak? Huruf B, dan calon wakil gubernur silakan ambil subtema B. Baik, silakan kembali ke podium dan ini masih disegel Bapak Ibu semua. Subtema B. Pada malam ini tema pembangunan manusia subtema B adalah terkait dengan kesehatan. Pertanyaannya. Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara pada tahun 2020 mencatat bahwa angka kematian ibu masih terjadi pada 194 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi 17 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita 9 sampai 20 per 1000 kelahiran hidup. Pertanyaan. Apa langkah konkret saudara untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi dan balita di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Kami akan melakukan pemberian gizi kepada ibu-ibu hamil dan untuk kita koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam penanganan kematian ataupun ibu-ibu hamil yang ada di Kalimantan Utara ini. Sehingga dengan adanya kita memberikan makanan yang bergizi kepada ibu hamil, yakin bahwa angka kematian akan bisa kita tekan, bahkan seminim mungkin kita akan melaksanakan kegiatan ini, bukan memberikan, akan melaksanakan kegiatan ini sehingga bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu hamil ini bisa
mendapatkan gizi saat dari kandungan. Baik, kami lanjut. Upaya kami akan banyak mensosialisasi atau edukasi kepada masyarakat, terutama perkawinan. Perkawinan ini menyebabkan juga stunting. Akan muncul kelahiran yang tidak normal begitu karena akibat usia tadi. Demikian juga masalah gizi. Sehingga pelayanan kesehatan janin mereka tidak sesuai dengan kesehatan standar. Kemudian juga kita akan perkuatkan bidang tenaga kesehatan, juga infrastruktur kesehatan melalui puskesmas maupun rumah sakit. Jadi intinya tenaga kerja ya sumber daya manusianya juga sarana prasarananya dan juga support dengan gizi-gizi dan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat kita supaya mereka tetap menjaga kesehatan mereka masa kehamilan mereka. Itu, terima kasih. Dan kita juga harus selalu memperhatikan pelatihan bagi pelayan-pelayan bidan Baik, yang ada waktu di. telah habis, terima kasih. Dipersilakan kembali ke tempat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.